Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati para guru mantan sekolah menengah atas Negeri 54 dan juga para mantan siswi dari SMA Negeri 54 yang terkumpul dan tergabung dalam pengajian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat sejahtera untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sampai saat ini kita masih diberi nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan. Dan juga salawat sejahtera untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai uswatun hasanah, suri teladan bagi kita, dan insya Allah kita dapat meneladani beliau. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema tentang keutamaan dakwah. Artinya bahwa kegiatan untuk menyampaikan dakwah adalah merupakan bagian dari kita sekalian, di mana dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah sebagian di antara kalian ada yang berdakwah, ada yang menjadi dai, ada yang menyerukan untuk menyerukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi perintah ini adalah perintah kepada kita untuk mengambil sebagian yang Allah perintahkan kita. Wal takum minkum ummati. Ada sebagian dari umat yang melakukan kegiatan dakwah ini. Dan insya Allah itulah kita. Karena yang namanya hidup, yang namanya dalam kehidupan ini, kehidupan umat Islam, maka berdakwah bagian daripada kewajiban. Dakwah bukan saja dakwah bilisan yang disampaikan oleh saya saat ini, atau yang disampaikan oleh para ustadz, oleh para kiai, dakwah dengan lisan. Tapi juga ada dakwah bil qalam, yaitu dakwah dengan pena, dakwah dengan tulisan. Kalau kita tidak bisa berdakwah dengan lisan, kita bisa berdakwah dengan tulisan. Kita bisa berdakwah dengan pena, kita bikin tulisan-tulisan yang isinya amar ma'ruf nahi munkar. Kita buat seperti itu. Dan sama juga itu kita berarti sedang berdakwah. Dan kalau tulisan kita tidak bisa, lisan tidak bisa, ada satu lagi yang dakwah yang harus kita lakukan, yaitu dakwah bilhal. Dakwah bilhal ini adalah dakwah dengan tingkah laku dan perbuatan. Ketika kita sedang berbuat baik, nah itu kita sedang berdakwah. Ketika kita sedang sedekah, nah itu sedang berdakwah. Ketika kita sedang sholat, kita sedang berdakwah. Nah itulah dakwah dengan, atau lebih tepatnya bilhal, dengan tingkah laku dan perbuatan. Oleh sebab itulah tidak ada peluang bagi kita untuk menolak dakwah, menolak untuk berdakwah, untuk menyampaikan, karena kita bisa berdakwah dengan tingkah laku dan perbuatan. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itulah perintah. Apalagi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan At-Tirmidzi, dikatakan baligul ani walau ayat.
sampaikanlah apa yang kau ketahui tentang aku, walaupun hanya satu ayat. Itulah hadis Nabi. Kita harus menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebaikan, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa berada dalam perbaikan, dalam kebaikan, dalam hal yang dapat memberi maslahat keuntungan kepada manusia. Nah, itulah tujuan daripada manusia diciptakan oleh Allah. Buat Allah tidak ada kepentingannya, tidak ada untungnya. Manusia diciptakan oleh Allah. Tetapi dengan kondisi seperti ini, itu diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk ibadah. Di mana dalam surat Az-Zariyah disebutkan ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kata Allah. Oleh sebab itu, tidak ada peluang atau tidak ada kesempatan kita untuk tidak beribadah kepada Allah. Dan grup WA kita jadikan untuk sarana beribadah kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita berbuat baik, santun, dan etika dalam penulisan, dalam chatting, dan lain sebagainya. Itulah ibadah. Karena ibadah bukan saja sholat, bukan saja zakat, bukan saja puasa, tetapi juga yang kaitannya dengan manusia, dengan lingkungan. Di mana disebutkan di sini bahwa ibadah yang lingkungan itu hablum minallah wa hablum minanas. Jadi dalam hal ini, dalam waktu yang relatif singkat ini, kesimpulannya adalah marilah kita sampaikan apa yang dapat kita ketahui tentang kebaikan-kebaikan, sehingga Allah senantiasa akan meridui kita, memberi pahala kepada kita, dan memberi keberkahan kepada kita. Kepada kita semuanya dan kepada WA grup ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.